Dalam situasi saat ini, dunia tidak menentu, tetapi Tuhan Yesus selalu pasti dalam hidup kita. Firman-Nya dari dulu, sekarang, dan selamanya tetap sama. Dia tidak akan meninggalkan kita. Sekalipun pada saat ini dunia digoncangkan, kalau kita tetap berpegang pada Tuhan Yesus, kalau kita tetap cinta Tuhan Yesus, maka semuanya akan dibereskan oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menguatkan kita, memberkati hidup kita. Haleluya. Oh Jesus, kami mau cinta Engkau selamanya. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kami mau cinta Engkau Tuhan selamanya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari perlahan kita bangkit berdiri. Kita nyatakan kerinduan kita dan kecintaan kita kepada Tuhan Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan pakailah kami, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sembah Dia. Buka hati, untuk jamahan-Mu,
berserah penuh kepada hamba-Nya akan menyampaikan firman. Persilakan. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Dengan kerinduan kita katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu. Biarkan jamahan Tuhan tercurah atas-Mu saat ini. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu. Kami rindu akan firman-Mu, kami rindu akan sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Urapi hamba-Mu ini, urapi setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga kami boleh menerima firman-Mu, menangkap firman-Mu. Dan kami kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus, yang percaya dan diberkati katakan amin. Silakan duduk. Salam. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Yesus, kita semuanya mengalami kebahagiaan dan sukacita di dalam Tuhan karena kasih-Nya, kuasa-Nya, dan berkat-Nya yang telah kita terima sampai sekarang ini. Dan kita masih diberikan hidup, dan hidup adalah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Pujian penyembahan tidak tergantung pada lagu, kata-kata yang indah, musik yang indah, walaupun itu juga penting di dalam konteks ibadah, di dalam konteks persekutuan. Tapi pujian penyembahan yang sejati itu adalah bagaimana kehidupan kita untuk senantiasa menghormati Tuhan, untuk senantiasa mengagungkan nama Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sehingga pujian dalam bentuk lagu, ada musik dan lain sebagainya, itu adalah bagian daripada pujian penyembahan secara keseluruhan. Bukan berarti tidak penting seperti tadi, sangat-sangat penting. Tetapi juga lebih penting lagi, biarlah hidup kita adalah hidup yang senantiasa memuji menyembah Tuhan di mana saja kita berada. Sedang bekerja, sedang di rumah, sedang di sawah, sedang di kantor, sedang di mana saja berada, hidupku adalah merupakan pujian dan penyembahan bagi Allah yang agung, Allah yang telah menyatakan kebaikannya. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Yesus, mari kita buka firman Tuhan dari Mazmur 135 ayat yang ketiga. Mazmur 135 ayat yang ketiga. Terutama ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan, pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Apakah ada amin? Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Katakan sama-sama dengan mengacung jempol. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Puji nama Tuhan. Karena Tuhan itu indah, kita layak untuk kita puji dan kita puji. Nah, dasar daripada pujian penyembahan itu apa? Tema pada saat ini adalah pujian dan penyembahan. Pujian adalah sanjungan, penghargaan kepada Tuhan. Dasarnya kita menyanjung Tuhan, memberikan penghargaan kepada Tuhan lewat kehidupan kita, lewat pujian yang kita nyanyikan. Dasarnya adalah karena, katakan sama-sama, karena Tuhan itu baik. Amin. Karena Tuhan itu baik, Tuhan itu indah. Sehingga layak kita puji dan kita puji, kita sanjung dan kita sanjung.
Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Jadi dasar saudara dan saya ini memuji Tuhan, katakan sama-sama, karena Tuhan itu baik. Karena Tuhan itu baik, Tuhan itu indah. Yang kedua, dasar kita memuji Tuhan karena pengenalan kita secara pribadi dengan Tuhan yang sudah menyatakan kebaikannya kepada saya dan saudara. Jadi dasar kita memuji Tuhan karena Tuhan sudah berbaik kepada kita. Bahkan kita mengenal secara pribadi bagaimana Tuhan itu mengerjakan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita layak untuk memuji dan memuji. Kemudian apa itu penyembahan? Penyembahan adalah sikap hormat kita kepada Tuhan. Yang diwujudkan dengan cinta dan kasih di dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena kebaikannya yang sudah nyata dalam hidup kita. Jadi kita bisa menyembah Tuhan itu karena didasari bahwa Tuhan itu layak untuk dipuji dan disembah. Layak untuk diagungkan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Penyembahan adalah kerelaan juga untuk menyatakan sikap penghormatan kita kepada Tuhan. Penyembahan adalah kerelaan untuk menjadi sama seperti sifat dan karakter Tuhan. Oleh sebab itu, layak dia untuk menerima hormat, pujian dan penyembahan. Bahwa Allah itu roh, maka kita menyembah dia dengan roh dan kebenaran. Kalau kita baca di dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu kasih. Barang siapa menyembahnya, menyembah di dalam kehidupan suasana hati yang penuh kasih dan penuh harap kepada Tuhan. Penyembahan adalah kerelaan untuk menjadi sama dan dengan sifat dan karakter Allah. Penyembahan adalah kerelaan untuk menjadi sama dan dengan sifat dan karakter Tuhan. Jadi kalau Allah itu roh, kita menyembah Allah dengan roh. Allah itu kasih, maka kita menyembah dengan kasih. Allah itu murah hati, jadi kalau kita menyembah Tuhan, tidaknya lewat pujian dan penyembahan, tetapi melalui kehidupan kita penuh dengan kemurahan hati. Jadi kalau Allah kita adalah Allah yang murah hati, maka kita menyembah dia dengan kemurahan hati yang kita nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu dilatih, dipraktekkan melalui misalnya salah satu contoh yang kecil, membagi-bagi berkat yang youth kerjakan 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu. Karena Allah itu murah hati, kita menyembah dia dengan kemurahan hati. Dan penyembahan itu kita wujudkan di dalam hidup kita sehari-hari. Tidak hanya pada waktu di depan gereja. Maksudnya di depan ini. Itu juga pujian penyembahan dalam bentuk perkataan, dalam bentuk yaitu pujian, lagu. Itu juga baik, oke. Tetapi kalau pujian penyembahan hanya dibatasi dalam liturgi, sementara di luar orang Kristen tidak murah hati, tidak penuh dengan kasih, tidak penuh dengan pengampunan, maka apa yang terjadi? Maka dunia akan mentertawakan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Jadi pujian penyembahan yang sejati adalah dilakukan dengan semangat iman yang tinggi, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kekudusan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lewat pujian penyembahan seperti yang kita praktekkan tadi, lewat pujian penyembahan di gereja, di persekutuan, juga lewat sikap hidup kita sehari-hari. Baik yang jualan, baik yang rumah tangga, baik yang berada di kantor, nyatakan itu karena hidupku adalah penyembahan. Amin. Hidupku adalah penyembahan. Kita tidak hanya melakukan, menyanyikan, tetapi juga kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa hidupku adalah penyembahan. Apa ada amin? Yang kedua, tadi menyangkut masalah pengertian. Yang kedua, bagaimana syarat kita memuji dan menyembah Tuhan. Baik itu di gereja maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Bagaimana syaratnya? Supaya penyembahan kita, pujian kita diterima oleh Tuhan. Syaratnya apa? Siapa yang tahu? Syaratnya yang pertama apa? Kita baca di dalam Injil Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Syaratnya adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau percaya kepada Tuhan Yesus, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Lah anak-anak Allah yang layak untuk menyembah Bapaknya, menyembah Tuhannya, menyembah Allahnya di dalam nama Yesus Kristus. Kalau tidak menjadi anak Allah, tidak layak untuk memuji dan menyembah Tuhan di dalam nama Yesus. Jadi syarat kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, baik di dalam kehidupan ibadah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya dilayakkan oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan, maka syaratnya adalah percaya di dalam namanya. Katakan sama-sama, percaya di dalam namanya. Namanya siapa? Nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab firman Tuhan katakan, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima siapa? Menerima Tuhan, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah punya kuasa untuk meminta. Jadi kalau saudara dan saya setiap hari meminta dan meminta pada Tuhan, itu adalah hak kita. Kalau anak-anak Allah senantiasa bersyukur dan bersyukur, itu adalah hak kita sebagai anak-anak Allah. Bahkan juga punya hak untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena Tuhan itu baik, Tuhan itu agung, Tuhan itu indah, Tuhan itu luar biasa. Dan kebaikannya sudah dinyatakan di dalam hidup saya dan saudara. Jadi ada alasan kenapa saya memuji Tuhan, karena kebaikannya nyata dalam hidupku. Sehingga diperlukan pengenalan pribadi kepada Tuhan. Kalau kita tidak memahami pengenalan akan Tuhan, bahwa Tuhan sudah menyatakan kebaikan pada kita, maka kita memuji Tuhan dan memuji Tuhan hanya di bibir saja. Ya. Tetapi kalau kita tahu arti yang sebenarnya, pujian dan penyembahan itu, maka kita bisa menikmatinya dengan sungguh-sungguh. Mengapa ada orang mengatakan pujian penyembahan tidak ada artinya? Karena dia tidak punya pengenalan pribadi dengan Tuhan. Tuhan sudah menyatakan kebaikan-kebaikannya, tetapi dianggap sepi, tidak ada apa-apa. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, bagaimana cara kita memuji dan menyembah Tuhan? Yaitu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Percaya di dalam namanya. Kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Hanya anak-anak Allah yang berhak untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan pujian penyembahannya, kalau didasari dengan iman percaya, pengenalan akan Tuhan secara pribadi, maka kita akan lebih memiliki pengalaman di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu. Kalau saudara memuji dan memuliakan nama Tuhan, saudara tidak minta, Tuhan sudah tahu. Karena umatnya tahu prinsip pujian penyembahan itu apa. Prinsip pujian itu adalah kita menyanjung Tuhan, meninggikan Tuhan, karena sudah berbuat baik pada kita, dan kita balas dengan pujian penyembahan lagi terus menerus. Maka apa yang terjadi? Tuhan itu pasti akan nyata. Yang kedua, bagaimana syarat kita memuji dan menyembah Tuhan supaya diterima oleh Tuhan? Syaratnya adalah 1 Yohanes 1 ayat 9. Dan ayat ini sudah sering kali kita sampaikan, kita dengarkan, bahkan saudara mungkin membaca ayat ini berapa kali. Syaratnya adalah 1 Yohanes 1 ayat 9. Jikalau kita mengaku dosa, Allah itu setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan dari segala kejahatan. Syaratnya, tidaknya percaya tetapi mengaku dosa, memohon ampun kepada Tuhan, dan Tuhan mengampuni kita, menyucikan kita dari segala kejahatan, dari segala dosa kita, dari segala pikiran yang sia-sia. Maka kita dilayakkan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, syaratnya adalah tidaknya percaya, tidak mengaku dosa,
dipenuhi Roh Kudus, Efesus 5 ayat 18c. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kamu jangan mabuk anggur, tapi penuhlah dengan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang membawa roh kita, pujian penyembahan kita untuk bisa sampai ke hadirat Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan bisa layak diterima, maka apa yang terjadi? Kita perlu yang namanya pertolongan Roh Kudus. Apakah ada amin? Kita memuji menyembah Tuhan tidak bisa pakai kekuatan dan gagah perkasa kita. Tidak ada artinya. Hanya orang yang bisa mendengarkan, tapi Tuhan tidak memandangnya. Tetapi dengan Roh Kudus memenuhi dalam hidup kita, maka kita punya link, kita punya jaringan roh kita dengan roh Tuhan. Allah itu roh, maka kalau kita menyembahnya, menyembah dalam roh dan kebenaran. Roh itu apa? Roh Kudus. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sehingga kehidupan kita dilayakkan oleh Tuhan. Yang keempat adalah caranya membangun hubungan pribadi dengan Allah. Lewat apa? Kembali lagi, kita membangun hubungan pribadi intim dengan Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Apakah firman Tuhan penting? Penting, tentu saja penting. Jangan ditinggalkan. Karena berdasarkan kebenaran firman Tuhan, otomatis. Dan syaratnya yang terakhir, mengambil langkah iman untuk melakukan dengan setia. Kalau saudara memiliki pengenalan pribadi dengan Tuhan, bahwa Tuhan itu sudah berbuat baik kepadaku, Dia yang layak untuk kita puji, kita hormati, dan kita ambil tindakan kerelaan hati, merendahkan diri untuk menyembah Dia, maka apa yang terjadi? Kuasa Tuhan itu pasti akan dinyatakan. Dan bagaimana kita bisa mengalami dalam pujian dan penyembahan? Satu, mengambil langkah untuk semangat, ada passion, ada semangat untuk berdoa, berpuasa. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan, kenapa Rasul ini pujian penyembahan diberkati oleh Tuhan? Lah, di balik pesan itu apa? Ya. Kalau eksegese itu adalah ilmu tafsir, teknik untuk menafsirkan itu adalah hermeneutika, bagaimana teknik-teknik, langkah-langkah untuk menafsirkan. Latar belakangnya bagaimana, kondisinya bagaimana. Sehingga pesan Tuhan yang kita terima tidak hanya secara tertulis, tetapi di balik tertulis itu ada apa kok sampai doa memuji dan menyembah Tuhan. Lah kita kalau kita belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan harus sampai ke titik itu. Kalau tidak hanya kita membaca kata-kata. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Yang kedua, membangun tahta Tuhan. Bagaimana kita dapat mengalami kuasa dalam pujian dan penyembahan. Yang kedua adalah tidak hanya mengambil langkah iman, tetapi di situ kita membangun tahta Tuhan lewat pujian penyembahan. Mazmur 22 ayat 4. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Artinya, Dia yang kudus duduk di atas puji-pujian orang percaya. Allah duduk di atas puji-pujian umatnya. Jadi kalau kita memuji dan menyembah Tuhan, kita sedang membangun tahtanya Tuhan. Apakah ada amin? Jadi kalau kita sedang memuji Tuhan, kita sedang membangun tahtanya Tuhan, kita menyembah Tuhan, Allah bekerja dan berkarya dalam hidupan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita perlu setiap hari, setiap saat, setiap waktu membangun tahtanya Tuhan. Supaya Tuhan itu hadir. Saudara memuji Tuhan bukan supaya saudara diberkati, tetapi saudara memuji Tuhan supaya tahta Tuhan itu hadir. Hadirat Tuhan hadir, kalau hadir berkat Tuhan nyata. Jadi jangan salah, aku tak memuji Tuhan biar berkat Tuhan itu mengalir dalam hidupku. Itu salah, memuji itu menyanjung, mengagungkan. Nah kalau kita mengagungkan, Tuhan itu hadir di dalam tahta hati kita. Lah setelah hadir baru menyatakan kasihnya, kuasanya, berkatnya, mujizatnya. Apa ada amin? Jadi secara teologis seperti itu. Walaupun akhirnya kalau dijujuk, kalau kita memuji Tuhan, Tuhan memberkati aku. Betul.
itu pemahaman awam. Tetapi pemahaman yang benar sesuai dengan firman Tuhan adalah apa? Kalau kita memuji Tuhan, membangun tahtanya Tuhan, kalau tahtanya Tuhan itu dibangun lewat doa pujian penyembahan, kemudian hadir di situ, kalau Tuhan hadir, berkat Tuhan pasti dinyatakan. Amin. Hutang lunas. Amin. Siapa yang mengaminkan? Tak aminkan dewi. Oh, karena saya masih punya hutang. Kan gitu. Hutang lunas. Amin. Nggak usah dipikir piye carane bayar, ora usah. Itu bagiannya ilmu ekonomi kan itu. Tetapi bagian iman, amin gitu aja. Penyakitku disembuhkan, amin. Tidak usah berpikir, wah, iki tak gorengane Kak Zapi ya. Itu bagian kesehatan. Langkah itu, tapi langkah iman hanya mengaminkan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, jadi bagaimana kita bisa mengalami kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, lewat pujian dan penyembahan. Satu adalah langkah untuk semangat berdoa, berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, membangun tahtanya Tuhan, karena Allah duduk di atas puji-pujian umatnya. Apa kata amin? Amin. Senyum kanan kiri, ya, ya gitu. Senyum kanan kiri. Yang keempat, bagaimana pengalaman iman para tokoh-tokoh di Alkitab, baik perjanjian lama, perjanjian baru, maupun juga masa kini. Apakah relevan pujian penyembahan itu? Tetap relevan. Bagaimana praktek pengalaman iman para nabi, para tokoh di Alkitab mengenai pujian penyembahan, dan bagaimana pujian penyembahan di dalam kehidupan saudara saya masa kini. Kita ketahui dan kita imani pujian penyembahan menghadirkan Allah bertahta di dalam kehidupan kita. Tidak hanya bertahta tapi juga berkarya. Katakan sama-sama, berkarya. Berkarya, bekerja di dalam kehidupan kita. Lewat rohnya dan berdampak, pasti berkat Tuhan dinyatakan. Kalau yang belum punya pasangan hidup, hadirkan tahta Tuhan kalau rindu untuk mendapatkannya. Memuji menyembah Tuhan, amin. Belum dapat pekerjaan, hadirkan tahta Tuhan lewat pujian penyembahan. Nanti kalau dia hadir pasti dia akan bertindak. Demikian juga kalau usaha sepi, jangan katakan sepi. Lebih baik kita memuji Tuhan kalau Tuhan itu baik. Kalau Tuhan baik 1 tahun yang lalu, Tuhan baik juga ke masa kini. Kalau Tuhan itu hadir, Tuhan pasti akan berkarya dan bekerja. Doakan tetangga-tetanggamu. Kalau saudara memuji menyembah Tuhan, Tuhan itu baik, hadir di tetangga, maka berkat Tuhan itu pasti akan mengalir lewat tetanggamu juga. Apakah ada amin? Amin. Itu. Kemarin tuh kiriman dari sini. Setelah tetangga sebelah selatan itu memberi, sudah, kemudian pulang lagi, memberi lagi. Niki putri. Wes pokoknya tonggo-tonggo dongakno biar jadi saluran berkat juga. Dan kita pun juga jadi saluran berkat bagi mereka. Apakah ada amin? Sekalipun tetangga itu membenci saudara, saudara tetap menghormati dan tetap senyum kepada tetangga. Amin. Angger disenyumi terus sesuai tidak bosan. Lho wong kita benci kok senyum terus. Monggo Pak, lho. Maka apa yang terjadi, berkat Tuhan itu pasti mengalir. Dia senyum, dia tidak mau senyum, kirimi berkat, kan gitu aja. Gawe kolak, kirimi. Masak apa, kirimi. Orang dimakan, orang apa-apa, terserah dia. Coba nanti menerus diberi, apa yang terjadi. Suatu saat hati itu pasti akan hancur karena Roh Kudus menghancurkan hati-hati yang keras. Amin. Itu lewat pujian penyembahan. Wong Kristen itu utangnya akeh apa sithik, muga-muga tidak ada utang akeh. Angger senyum-senyum, orang lain itu tidak tahu. Wong iku jane duwe utang, apa ora ngerti, asal hatinya tersenyum, mukanya tersenyum. Jadi mukanya itu muka pujian penyembahan.
Coba tunjukkan wajahmu, wajahku, wajah kita semuanya. Wajah pujian penyembahan. Loh, kalau wajah kita pujian penyembahan, itu menghadirkan kuasa Tuhan, berkat Tuhan pasti melimpah, amin. Melimpah. Itu. Tapi kalau wajahnya itu kecut, seperti buta terong, alah orang itu mau menyapa itu takut. Jangan-jangan gek aku nek dipisoi, nuwun sewu. Bahasa Sanskerta itu ya. Wah, gek aku nek dianu piye. Tetapi justru orang yang membenci adalah harus kita hormati lebih daripada yang biasa. Karena itu adalah inti daripada penginjilan adalah bagaimana padang gurun, padang belantara menjadi padang yang penuh dengan rumput yang hijau. Itu adalah moto di dalam misi penginjilan. Bagaimana daerah yang tertutup menjadi daerah yang terbuka. Itu perlu untuk tetap disenyumi, dikasihi lewat doa pujian penyembahan dan juga perlu untuk dikerjakan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus. Pengalaman iman Raja Yosafat di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 20 sampai 22. 2 Tawarikh 20 ayat 20 sampai 22. Coba kita buka, yang sudah menemukan bisa langsung dibaca. Ya. It's 2 10 hours. Ya. Siapa yang mau membaca? Silahkan. Oh, Bu Titus, monggo. Tekwa. Yerusalem. Dua satu. Dua-dua. Ya. Penghadangan. Bani Amon. Amin. Bagaimana pengalaman Raja Yosafat dan umat Allah pada waktu itu. Setelah ada berita Bani Amon, suku Amon, Moab, Edom menyerang Yehuda, menyerang Yosafat. Kerajaan Yosafat, apa yang terjadi? Yosafat pada waktu itu mengalami ketakutan yang luar biasa. Tetapi dari ketakutan itu dia mengambil langkah untuk merendahkan diri mencari Tuhan. Kemudian akhirnya Yosafat berbicara kepada umat Allah pada waktu itu. Percayalah kepada Allah supaya engkau tetap kuat, tetap teguh dan sentosa. Dan percayalah kepada nabi-nabinya supaya kamu tetap berhasil dan berhasil. Kemudian membangun pujian dan penyembahan pada waktu itu. Bersorak-sorai. Apa yang terjadi setelah pujian sorak-sorai dinaikkan pada Tuhan? Apakah tidak perlu pasukan? Pasukan disiapkan. Pasukan sudah siapkan. Tetapi para pemuji ada di depan pasukan untuk memuji bersorak-sorai bagi Tuhan setelah ada aba-aba. Dan akhirnya apa yang terjadi? Amon dan Moab yang akan menyerang Yehuda dihadang oleh Bani Edom, penduduk dari pegunungan Seir. Kemudian akhirnya yang terjadi? Amon bersekutu dengan Moab melawan Edom. Edom kalah,
Habis itu terus bangsa Israel tetap memuji dan menyembah Tuhan. Bangsa Yehuda memuji menyembah Tuhan. Akhirnya Amon sama Moab do perang dewi dan akhirnya semuanya mati. Bukan berarti Yosafat tidak mempersiapkan pasukannya. Mempersiapkan dengan senjata yang lengkap. Tetapi yang menentukan bagaimana kehendak Tuhan, suruh memuji menyembah Tuhan akhirnya tanpa berperang, tanpa mengeluarkan amunisi, tanpa mengeluarkan peluru, tanpa mengeluarkan pedang, senjata dan tombak. Akhirnya 3 suku bangsa itu kemudian mati semuanya karena Tuhan memutarbalikkan keadaan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, persiapan secara jasmania dikerjakan. Demikian juga dengan beberapa waktu yang lalu bagaimana menghadapi penyakit gaya hidup, bagaimana menghadapi COVID, kita lawan dengan gaya hidup bersama dengan Tuhan. Yang menentukan adalah yang ke-8, New Start. T adalah trust in God. Percaya di dalam keadaan kondisi yang kudus dan percaya dalam kondisi sukacita memuji memuliakan nama Tuhan. Apakah yang namanya nutrisi tidak penting? Penting. Makan makanan yang mengandung nutrisi, gizi itu penting. Exercise, olahraga penting juga. Air yang bersih penting juga. Walaupun kopi juga penting, tetapi kan tidak bisa setiap jam kita minum. Paling-paling 1 hari, mungkin 1 kali, 2 kali, mungkin ada yang 10 kali. Tetapi itu kan tidak direkomendasi untuk menjadi minuman sehari-hari dan terus-menerus. Teh juga tidak digunakan untuk terus-menerus. Hanya 1 hari berapa kali. Demikian juga sinar matahari penting. Jangan sampai dengan anti dengan sinar matahari. Demikian juga temperamen, pengendalian diri penting juga. Demikian juga udara yang bersih juga penting. Istirahat juga penting. Ya. Saya setiap hari beristirahat minimal itu 6 jam. Bisa 7 jam, puji Tuhan. Bisa 8 jam, puji Tuhan. Tapi jangan sampai 9 jam. Jangan sampai kurang daripada 6 jam. Tetap bersekolah, itu juga penting. Tetapi yang lebih penting lagi, jangan ditinggalkan adalah trust in God, percaya kepada Allah. Pitados dumateng Gusti Yesus Kristus. Katakan sama-sama, pitados dumateng Gusti Yesus Kristus. Jangan ditinggalkan. Di dalam kita percaya, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Demikian juga di dalam hidupan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, itulah Yosafat mengalami kemenangan dan kemenangan. Tetapi pesan Tuhan, ya, pesan Tuhan yang ada di 2 Tawarikh 20 ayat 20 sampai 22, dan kita baca semuanya. Di situ ada passion, ada semangat untuk doa, merendahkan diri, memuji Tuhan. Itu pesan yang penting. Kalau kita melakukan seperti yang dilakukan Yosafat, maka Allah itu hadir. Kalau Allah itu hadir, Allah akan menjungkir balikkan musuh-musuh dan akhirnya umat Tuhan mengalami kemenangan. Jadi dalam hal ini kita masuk dalam ilmu tafsir, tapi bagaimana teknik untuk menafsir? Pakai hermeneutika. Bagaimana latar belakangnya, bagaimana kondisinya, bagaimana passion pada waktu itu oleh Yosafat, apa yang sedang terjadi, kemudian kita tarik sekarang ini. Oh ternyata pesannya tidak hanya bicara masalah pujian penyembah, tapi di balik itu ada semacam semangat, tekanan untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Lah umat Tuhan dengan adanya pandemi ini semakin semangat, punya passion untuk memuji menyembah Tuhan. Kadangkala pujian penyembahan malam jam 12, istri di kamarnya Andreas, kamarnya Moni pada waktu itu, saya di kamarnya Yohanes, memuji. Pak, dek bengi pujiane itu suarane teko kamarku keras, apalagi di kamarnya tetangga. Gitu.
Kalau kita sudah memuji menyembah Tuhan itu rasanya tuh enak. Semua hutang-hutang itu lupa. Itu. Tetapi tepat pada waktunya membayar. Amin. Jadi pada waktu saudara memuji menyembah Tuhan, orang usah dipikir masalah hutang. Itu nanti ada bagiannya untuk dipikirkan. Apa ada amin? Sehingga kita bisa enak dan enak. Rumah saku suarane ya wis tak kendokno, tetapi ternyata masih bisa terdengar dari kamar sebelah. Bahkan dari tetangga, kalau tetangga itu masih belum tidur. Kita enak untuk memuji menyembah Tuhan. Tuhan hadir, berkat Tuhan itu pasti akan dinyatakan. Apakah ada amin? Sehingga kalau saudara sekarang ini mempunyai beban apapun, ambil semangat passion daripada Yosafat pada waktu itu. Maka berkat Tuhan itu akan dinyatakan karena Allah itu hadir. Apa ada amin? Yang kedua, pengalaman iman Musa. Umat Israel mengalahkan Raja Firaun. Pada waktu Musa dan Israel mengalahkan Raja Firaun dan pasukan pilihannya. Kalau Indonesia ini pasukan pilihannya adalah Kopassus mungkin. Di sana pun juga ada komando pasukan khususnya Mesir, Raja Mesir pada waktu itu. Orang-orang pilihannya, kereta-kereta pilihan, senjata-senjata pilihan digunakan mau untuk membunuh Musa dan rakyat Israel pada waktu itu yang akan menyeberang laut. Apa yang terjadi? Musa dan rakyat Israel pada waktu itu bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Keluaran 15 ayat 1 sampai yang kedua. Dan pujian itu ditujukan pada Tuhan. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Dilemparkan itu, dilemparkan pelan-pelan atau bagaimana? Dilemparkan ke dalam laut. Dengan kesadarannya sendiri, mau membunuh. Artinya apa? Setelah bangsa Israel melewati laut itu yang sudah terbelah, Raja Firaun, pasukan pilihannya, dengan keretanya, dengan semangat, dengan kesadaran diri, masuk di situ untuk membunuh. Tetapi akhirnya ditenggelamkan oleh Tuhan. Semuanya mati, tidak ada yang hidup. Apakah ada amin? Dan bangsa Israel tetap melewatinya. Jadi lihat di belakang, loh, itu air itu. Tapi Israel, Musa tetap berjalan sampai ke tanah seberang. Dan semuanya hidup. Itu dengan pujian penyembahan. Semuanya sudah dipersiapkan Musa. Dan Mesir pun juga sudah mempersiapkan ingin membunuh. Tetapi Musa dan orang percaya pada waktu itu memuji dan menyembah Tuhan bersorak-sorai. Mujizat terjadi. Musuh ditunggang balikkan, masuk ke laut, tidak tersisa. Dan itu tercatat di buku ini, di Alkitab ini. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Itu Keluaran 15:1 sampai yang kedua. Dan kalau kita baca selanjutnya, memang kuda, kereta dimasukkan, dilemparkan ke laut. Ditenggelamkan semuanya. Itu karena apa? Karena itu Allah hadir. Kenapa hadir? Karena Musa dan umat pilihan Tuhan pada waktu itu memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh sorak-sorai. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus. Lah kita menangkapnya ini dengan iman, tidak usah diutak-atik. Itu carane piye? Itu carane ya wis kono. Tetapi kita menangkapnya harus dengan iman karena kita sedang berbicara di dalam masalah keimanan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Nah sekarang bagaimana dengan Paulus dan Silas dalam perjanjian baru? Kisah para Rasul 16 ayat 24 sampai 26. Bagaimana dengan kisah para Rasul? Mengenai Paulus dan Silas pada waktu itu. Ayat 26 pasal yang ke-16. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semuanya. Kalau terjadi gempa,
terjadi kegoncangan, pintu-pintu menjadi terbuka, wajar. Tapi belenggu-belenggu yang ada, yang digunakan untuk memasung kaki Paulus dan Silas sampai terbuka, ini baru luar biasa. Dan semuanya terbuka. Belenggu-belenggu di yang lainnya juga terbuka. Karena apa? Karena pujian, sorak-sorai pujian penyembahan pada Tuhan. Dengan memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan hadir. Dengan memuji dan menyembah Tuhan, buat tahtanya Tuhan, Tuhan hadir di situ, terjadi gempa kegoncangan, dan akhirnya belenggu-belenggu terlepas. Apapun masalah saudara dan saya, urusan kesehatan ditangani kesehatan, tetapi urusan kita memuji, memuliakan nama Tuhan, maka belenggu-belenggu itu akan dipatahkan. Amin. Apakah sekarang ini saudara punya belenggu sakit penyakit, kesusahan, belenggu kepahitan, pandemi, tawar hati, belenggu-belenggu yang lainnya? Saudara diajari firman Tuhan untuk mengambil langkah untuk apa? Memuji menyembah Tuhan. Maka belenggu-belenggu yang ada di dalam kehidupan kita, belenggu ketakutan, itu akan dilepaskan oleh Tuhan, dilemparkan ke laut di dalam nama Yesus. Seperti Fir'aun dan pasukannya. Dan akhirnya yang the-nya apa? Mujizat terjadi, kemudian kepala penjara dan seisi rumahnya menjadi bertobat. Itu yang penting. Tidak hanya goncang-goncang saja. Nah, kalau kita kadangkala pujian penyembahan terjadi kegoncangan, tapi tidak ada dampaknya di dalam, di luar. Apa itu tidak penting? Ya penting, tetapi ya kurang begitu bermakna. Hanya untuk menggoncangkan diri kita sendiri. Bangku-bangku sampai goncang. Tapi apa artinya itu kalau kita tidak mengalami kelepasan? Tetapi Paulus dan Silas betul-betul mengalaminya. Oleh sebab itu kita ambil langkah iman untuk merendahkan diri, punya passion seperti Paulus dan Silas. Kalau saudara memiliki masalah, baca firman Tuhan, pesannya apa? Ternyata di balik pujian penyembahan, Paulus dan Silas senantiasa mengasihi, berharap kepada Tuhan, Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir terjadi kegoncangan. Dan tidak hanya sampai kegoncangan, hidup Paulus dan Silas menjadi berdampak. Dan kepala penjara akhirnya dan keluarganya bertobat. Itu yang penting. Oleh sebab itu di musim pandemi ini, mari kita banyak tingkatkan untuk pujian dan penyembahan. Menghadirkan tahta Allah. Biarlah Allah bertahta, membangun tahtanya Tuhan. Apa yang terjadi, pasti mujizat terjadi. Apa yang tidak kita pikirkan, Tuhan sudah pikirkan. Amin. Apa yang kita tidak dapat dikatakan, kita pikirkan dalam hidup kita, oh ternyata Tuhan berikan jalan keluar. Jadi ada saja di dalam kehidupan kita, di mana Tuhan itu mau memberkati dan mau memberkati di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan bagaimana dengan kehidupan kita? Kami yakin dan percaya saudara pun juga sudah mengalaminya. Bagaimana dampak pujian dan penyembahan, Allah hadir, kuasa Tuhan dinyatakan, kesembuhan terjadi. Apa ada amin? Suatu saat ada tamu datang. Biasanya kalau tamu datang minta doa kan kita pujian dulu. Setelah pujian kita baru berdoa. Tetapi ini baru berdoa. Kita memuji Tuhan, Allah kuasa melakukan segala perkara. Ternyata pasien yang datang sudah sembuh dulu. Sebelum didoakan. Apakah doa tidak perlu? Ya perlu. Tetapi kalau kita punya passion, kita dengan pujian dan penyembahan, hadirat Tuhan turun, kuasa Tuhan dinyatakan, kesembuhan terjadi. Sehingga kita tidak capek-capek. Tetapi Tuhan tidak menghendaki untuk seperti itu. Kita pun juga perlu kerja keras, sungguh-sungguh untuk berdoa dan berpuasa. Jadi pujian dan penyembahan masih relevan sampai hari ini, bahkan sampai hari di mana Tuhan datang yang kedua kali. Apakah ada amin? Wah, yang ora perlu doa Pak Tri. Ya perlu. Tetapi sebelum kita doa minta sama Tuhan, kita membangun tahtanya Tuhan.
Oh ternyata dengan pujian dan penyembahan kuasa Tuhan sudah dinyatakan. Dengan pujian penyembahan hutang-hutang jadi lunas. Amin. Lah sing bayar bank sapa? Ada pengalaman juga dari Kudus, Pak Lis pada waktu itu. Dengan doa pujian penyembahan apa yang terjadi? Ternyata hutang di sana sudah ditutup. Siapa yang membayar tidak tahu. Tetapi dari yang mencatat, sudah dibayar ya. Lah Tuhan sendiri menggerakkan seseorang. Bisa terjadi seperti itu. Terjadi pada Pak Lis, bisa terjadi pada saya, bisa terjadi pada hidup saudara dan saya. Amin. Loh kalau terjadi apakah kita tidak sukacita? Loh sukacita. Sehingga akhirnya dana hari ini bisa untuk cadangan bulan depan. Tambah ayam pikirku. Amin. Jadi kalau ada yang seperti itu, ya sudah. Sehingga kalau saudara hutang, itu harus punya cadangan 3 kali untuk bisa mengangsur. 3 bulan ke depan harus hari ini sudah ada. Sehingga pikiran kita tenang, santai, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Lah nek iso kaya ngono, maka perlu yang namanya manajemen pengelolaan. Sehingga kehidupan kita tetap tenang di dalam Tuhan. Sehingga kalau kita memberikan saran kepada seseorang, kalau kamu boleh hutang, tetapi harus punya cadangan 6 kali lipat atau 1 tahun, maka hidupmu akan tenang, enak, dan tidak terpenjara oleh karena beban-beban setiap hari. Apalagi hutang jedudut, waduh, dari belakang, Pak, kurang peng pitu Pak, misalnya gitu, kok kaget. Lah kalau jantungnya tidak kuat bagaimana? Tapi kan urusan jedudut itu. Tapi kita tidak ada yang pinjam di bank jedudut, amin. Tidak ada, puji nama Tuhan. Lah itu kami di dalam pengelolaan. Kalau saudara niru Pak Tri ya monggo, tidak, saudara pasti punya hikmat untuk mengelola dan menentukan pilihan yang tepat dan luar biasa. Apa ada amin? Perbanyak di pandemi ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jangan tinggalkan firman, karena kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran firman Tuhan. Maka berkat itu akan mengalir dan mengalir seperti air sungai yang terus mengalir di dalam kehidupan kita semuanya. Jadi pesan Tuhan di dalam kehidupan kita sekarang ini sedikit, milikilah passion, milikilah semangat iman, merendahkan diri dan mengasihi Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan. Nah kalau kita bisa menangkap itu, maka apa yang terjadi? Hidup kita pasti akan mengalami sukacita. Sekalipun pandemi, sekalipun gaji turun 50%, mungkin bisa juga karena PHK tidak ada, tapi kita tetap bisa senyum untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dengan tersenyum, Allah itu senang. Wong iku orang duwe gaji kok bisa senyum-senyum. Lah maka Tuhan itu pasti akan bertindak. Nih, wong kowe rak dikeki senyum, saiki kowe tak kei ben tambah senyum. Lah kan gitu. Apa ada amin? Lah mari kita sebagai anak Tuhan kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka apa yang terjadi? Kalau kita senantiasa senyum sukacita, saudara akan awet muda, wajah berseri-seri, mukanya dalam muka pujian penyembahan. Maka suami-suami akan tertarik kepada istrinya, istri tarik pada suaminya, anak pada orang tua pada anaknya, dan sebagainya. Apalagi tetangga, wajahnya Bu Titus kok senyum-senyum, Bu Mas Ria kok senyum-senyum, Pak Jam senyum. Wah ini mesti wajah yang mengundang berkat Tuhan. Maka mari kita dekati. Apa rahasianya Pak Jamil, apa rahasianya Bu Mas Ria, apa rahasianya Bu Titus, apa rahasianya Pak Nasuka, kok bisa senyum-senyum? Oleh sebab itu berkumpullah dengan orang-orang yang hatinya itu tersenyum, maka saudara akan tersenyum. Kalau saudara berkumpul dengan orang-orang yang hatinya pahit, saudara akan pahit. Saudara tidak akan bisa terbang seperti Raja Wali Bulung Elang kalau saudara itu bergaulnya dengan angsa. Amin. Angsa bisa terbang tinggi atau enggak? Enggak bisa. Tapi kalau kita bergaulnya dengan burung Raja Wali, kita akan bisa terbang tinggi sesuai dengan iman percaya kita. Tetapi kalau kita bergaulnya dengan bebek, angsa, mabure paling-paling semeter, 2 meter. Amin. Lah kita lebih baik bergaul dengan Tuhan yang maha tinggi, maka kita bisa terbang tinggi. Kuasa Tuhan dinyatakan, berkat Tuhan melimpah, saudara diberkati, saya diberkati, umat Tuhan jemaat diberkati. Apakah ada amin? Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini ya Bapa kami datang kepadamu. Kami rindu Tuhan, memiliki semangat passion seperti Yosafat, seperti Musa,
Paulus dan Silas, apalagi di dalam situasi dan kondisi pandemi, kami rindu untuk merendahkan diri, mengaku dosa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami yakin dan percaya Allah yang hidup, Allah yang kami tinggikan, akan merendahkan diri untuk menolong umatnya yang menjerit dan memuji bersorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, Yesus, Engkau luar biasa, Engkau baik, sungguh baik, sangat-sangat baik, kasih-Mu luar biasa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Yesus, Engkau luar biasa. Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau curahkan Tuhan, passion, semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya, berkat Tuhan mengalir, kuasa dinyatakan, hadirat Tuhan turun. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita pujikan nama Tuhan. Mulialah Nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Semua umat dan Tuhan kami persilakan untuk bangkit berdiri. Mulialah nama-Mu Yesus, Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu Tuhan. berkat-Mu atasku Melimpah. Mulialah nama-Mu Yesus, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Mulialah Nama-Mu Tuhan. Inilah pujian kami, pengakuan iman kami dan permohonan kami Tuhan. Pujian kami, permohonan kami dan pengakuan iman kami. Kalau kami memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, Tuhan hadir bertata, berkat Tuhan dinyatakan. Karena Dia kudus, 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 kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan Selamanya kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Inilah doa kami, pujian kami, pengakuan iman kami. Kalau kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, Tuhan hadir, berkat Tuhan melimpah. Karena Engkau Allah yang layak kami puji dan kami sembah, Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dia layak untuk terima pujian dan penyembahan. Dia layak untuk menerima sanjungan, penghormatan. Ajari Tuhan kami untuk memuji menyembah Tuhan. Tidak hanya di gereja tetapi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena hidupku adalah penyembahan. Urapi Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Supaya kami tetap ada kekuatan, ada passion untuk memuji dan menyembah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Tuhan, sebentar lagi kami akan menikmati perjamuan kudus.
Tuhan memberkati hamba-Mu yang memimpin, yang melayani, bahkan kami semuanya yang menikmati perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. 1 Korintus 11 ayat 24. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimaterikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Oh haleluya. Mari kita mengoreksi hati kita masing-masing, supaya kita kudus, dilayakkan untuk menerima perjamuan kudus, menerima tubuh dan darah-Mu yang memberikan kekuatan, pengudusan, keberanian untuk terus masuk ruang Maha Kudus, untuk menyembah dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini, ajari Tuhan kami untuk punya semangat, roh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Semangat untuk membangun tahta Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam kehidupan pekerjaan kami, pelayanan kami, dalam kehidupan kami secara pribadi, dalam kehidupan gereja Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, menyatakan mujizatnya, kuasanya, berkatnya, kami bersyukur. Sehingga kami terus rindu untuk memuji-muji-Mu, untuk bersorak-sorai buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.